Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar IPS. Kali ini materi yang kita bahas adalah mengenai redistribusi pendapatan nasional. Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi atau tersalurkan secara optimal, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi di masyarakat antara yang mampu dan kurang mampu. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni atau pemukiman kumuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kesenjangan pendapatan di antara masyarakat. Tentunya masalah kesenjangan seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak yang negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, dan lain-lain. Untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan tersebut, maka pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. 1. Pengertian dan bentuk-bentuk redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali atau penyaluran kembali pendapatan dari masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal atau berbentuk horizontal. Redistribusi vertikal adalah redistribusi atau penyaluran kembali pendapatan dari golongan atas ke golongan bawah atau miskin. Nah, redistribusi ini berbentuk jaminan sosial dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang penghasilannya rendah. Sedangkan redistribusi horizontal adalah redistribusi atau penyaluran kembali pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan yang sama. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa program. Di antaranya adalah A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah dengan BLT, PKH, BPJS, beasiswa pendidikan, dan lain-lain. B. Kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah membuat program ini untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. C. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM ini melalui PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. D. Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Secara singkat, CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara
yang diwujudkan dengan memberikan kontribusi terhadap masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Kontribusi perusahaan bisa berbentuk pembangunan fasilitas umum, pelestarian lingkungan, bantuan pemodalan UMKM, penanganan bencana alam, bantuan kesehatan, bantuan sosial, dan juga beasiswa pendidikan. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu diantaranya adalah dengan pemberian subsidi dan pengenaan pajak. A. Pemberian subsidi. Pemerintah memberikan subsidi berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya adalah subsidi pupuk dan subsidi BBM. Dengan subsidi pupuk diharapkan petani dapat menekan biaya produksi, dan dengan subsidi bahan bakar diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. B. Pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan menurut undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Cukup sekian pembahasan mengenai redistribusi pendapatan nasional. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.